Hai semuanya, senang sekali bisa menjumpai teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan bagikan soal SKB Guru dengan tema pedagogik bagian kedua. Jadi, pastikan teman-teman ikuti video ini sampai dengan selesai. Baiklah, kita mulai dengan contoh soal yang pertama. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Berkomunikasi pada peserta didik. D. Pengembangan kurikulum. Dan E. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi penempatan. B. Evaluasi sumatif. C. Evaluasi diagnostik. D. Evaluasi selektif. Dan E. Evaluasi formatif. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban B. Evaluasi sumatif. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Pertanyaan terbuka. B. Penilaian kinerja. C. Penilaian proyek. D. Penilaian diri. Dan E. Penilaian portofolio. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Penilaian kinerja. Soal yang keempat. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi A. Pedagogi. B. Kepribadian. C. Sosial. D. Intelektual. Dan E. Profesional. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban B. Contoh soal yang kelima. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Keterampilan, B. Konsep, C. Prinsip, D. Prosedur, dan E. Fakta. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban B. Contoh soal yang ke-6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki target kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang sulit diamati. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang terlalu besar. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Dan E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Contoh soal yang ke-7. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merancang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Picture in Factor, B. Role playing, C. Problem solving, D. Kontekstual, dan E. Inquiry. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C, yakni problem solving. Contoh soal yang ke-8.
Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban, hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu. Dan kemudian D.B-kan pengajaran dan tes remedial. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Dan D. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, serta E. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Contoh soal yang ke-9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Ruang yang tersedia, B. Motivasi belajar siswa, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, dan E. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Dan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban D, yakni rumusan masalah yang harus didiskusikan. Demikianlah teman-teman soal SKB Guru tema pedagogik pada kesempatan kali ini. Pastikan teman-teman ikuti video-video kami selanjutnya. Pada kesempatan selanjutnya kami akan bagikan soal SKB Guru pedagogik lagi untuk bagian ketiga. Jadi pastikan teman-teman jika channel ini bermanfaat atau video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share ke media sosial kamu. Demikian, semoga bermanfaat dan salam dahsyat.